Amin. Shalom. Minggu ini Tuhan menyapa kita dari firman-Nya yang tertulis di kitab Kejadian pasal 18 ayat 20 hingga 32. Mari kita membaca secara responsorial. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya seberat dosanya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan jika engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Dia datang langsung kepada Sodom dan Gomora itu, ya. Kemudian dia itu benar-benar
menyatakan kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, kalau begitu, kalau Dia Maha mendengar, Dia Maha kasih, tapi Dia juga adalah yang sama dengan yang sekarang. Dia juga tahu sekarang apa yang kita alami. Dia juga tahu apa yang dialami oleh setiap pribadi, keluarga, bangsa. Banyak peristiwa yang saat ini luar biasa, yang mengatakan, wah, apakah benar Tuhan itu ada? Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan tidak melihat? Kenapa dibiarkan selama ini? Banyak kasus-kasus yang membuat kita merasakan, wah, ini sudah kejahatan luar biasa, seperti kejahatan yang fasik, teroris, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, dari sini kita lihat bahwa sebenarnya Dia itu Maha mendengar. Ketika kita lihat sejarah di tahun 1998, waktu itu baru saja dilantik yaitu pemimpin di Indonesia ini untuk yang kesekian kali, dan ternyata beberapa bulan dilantik, luar biasa kerusuhan di Indonesia ini, dan merambah dari DKI ke berbagai daerah. Dan orang yang paling menderita waktu itu adalah WNI. Semuanya dibakar, disiksa, bahkan mereka orang Tionghoa itu keluar dari Indonesia ini. Dan tidak sedikit dari mereka yang berseru, berteriak, memanggil nama Tuhan Allah. Dan mereka mengimani, mereka bersaksi, katanya bahwa Tuhan sudah menjawab. Dan ini baru yang pertama kali dalam sejarah, yaitu gubernur di DKI orang Tionghoa langsung, dan juga adalah orang Kristen. Itu mereka saksikan. Dan saudara-saudara, ketika kita lihat juga awalnya dulu Injil di daerah tertentu, misalnya daerah Aceh, sangat sulit ditembus. Dan saat ini sudah ada beberapa gereja juga di sana. Meskipun kesaksian dari teman-teman pendeta HKBP, mereka harus memakai jilbab, kerudung untuk menunjukkan aturan di sana. Dan di tempat-tempat lain masih banyak juga, apalagi di dunia ini, daerah-daerah komunis sangat sulit ditembus agar Injil masuk. Tetapi di Korea itu luar biasa gerakan Injil, sehingga Korea yang dikuasai oleh komunis, kalau Rusia itu dikuasai oleh utara, yang menguasai utara, selatan Amerika. Di situ di utara sangat sulit, tapi sekarang di situ mulai pergerakan kebangunan rohani, dan tidak langsung dikatakan berjalan budak lurus, banyak penderitaan salib yang harus dipikul. Artinya saudara-saudara, Tuhan itu Maha mendengar, Dia juga Maha turun langsung, dan Dia juga Maha kasih. Niniwe juga, kalau kita baca Injil, begitu luar biasanya kejahatan, Dia utus Yunus untuk memberitakan Injil. Syukur mereka mau mendengar dan bertobat. Ya. Begitu juga Daud, dia berdosa, ditutupi, tak ada yang tahu dosanya, hanya selain daripada Tuhan Allah. Dia utus, yaitu hambanya Nathan, untuk menegur, dan dia bertobat. Dan masih banyak lagi. Kali ini, saudara-saudara, Sodom dan Gomora, malaikat langsung turun tangan untuk melihat, dan mereka tidak mau bertobat. Dan ketika mereka tidak mau bertobat, maka hukuman Tuhan dinyatakan atas mereka. Luar biasa justru yang hendak mereka lakukan. Memang dosa dari Sodom dan Gomora, yaitu memang ya nanti bisa kita lihat lebih jauh.
memang dua malaikat itu mereka mau pakai, maaf, memang inilah dosa dari Sodom dan Gomora. Itu pertama, dosa seksualitas itu. Dua malaikat itu mereka mau pakai, dan ada kompromi dari Lot sendiri, yaitu dia Lot putriku, katanya. Wah, oleh karena itu malaikat itu tidak mau kompromi, ditarik masuk ke rumah, tutup, dan akhirnya mereka menjadi buta. Dan saat mereka buta, mereka dibawa keluar dari Sodom dan Gomora. Artinya Tuhan tidak mau kompromi, tapi Dia penuh kasih. Kalau kau mau bertobat, mari bertobatlah, kasihku akan melimpahi engkau. Inilah yang mau dinyatakan. Makanya kita berangkat dari kasih, dan kasih itu bukan berarti murah, bukan berarti menjadi suka-suka, menjadi dipermainkan, bukan, tetapi benar-benar tegas di dalam Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, tadi sebelum dia mampir langsung ke Sodom dan Gomora, dia terlebih dahulu mampir ke rumah Abraham. Di situ dia menyatakan berkatnya. Memang Abraham menjadi tuan rumah yang baik, disediakan makan minum, dan Abraham dijanjikan tahun depan engkau akan punya anak. Wah, mereka bersuka cita. Dan dilanjutkanlah lagi, yaitu kisah dari Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Kemudian Abraham berdoa meminta. Dia yang tidak begitu terlibat langsung dengan Sodom dan Gomora, dia sebagai saudara dari Lot dan juga mengasihi, jika mungkin ada di situ orang benar. Masakan engkau mau meluluh lantahkan orang benar sama orang fasik? Dia bertransaksi, ya, kalau bisa kita sebut, dia berunding dengan Tuhan Allah. Luar biasa panjangnya, mulai dari 50 orang, 45, 40, 30, 20, 10. Kalau ada 10, saya akan selamatkan. Tapi tidak ada 10. Berapa orang yang selamat? Hanya 4 orang. Lot dengan istrinya, 2 putrinya. Meskipun nanti juga istrinya ini menjadi batu garam, dan 2 calon menantunya justru mengolok-olok, yaitu Lot bersama malaikat itu. Wah, masa akan dihancurkan? Ini tanah subur, ini tanah hebat. Kami mau meninggalkan tanah ini. Kami begitu menikmati dosa di sini. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, mereka pun akhirnya pulang. Nah, apa yang mau kita lihat dari Sodom dan Gomora ini? Dari kisah Lot ini, ternyata dari sini bisa kita sebut Lot ini tidak memberikan dampak yang baik. Lot ini bukanlah pengikut Kristus, pengikut Tuhan yang baik. Dia punya banyak pekerjaan, dia begitu banyak yang menolong. Masakan tidak ada yang mau mengikut dia menyembah Tuhan Allah? Hanya 4 orang saja. Ini berarti dia tidak mampu kuat melawan dosa yang berkembang luar biasa di situ. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini juga menjadi teguran bagi kita, ya, dan juga menjadi mengingat, merefleksikan bagi kita agar menjadi orang Kristen, tidak hanya Kristen di KTP, tetapi setidaknya orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa juga menginjili mereka agar percaya, atau memang ketika mereka butuh bantuan, kita bisa tolong. Karena memang dosa dari Sodom dan Gomora, selain dosa seksualitas, mereka disebut di Yehezkiel 16 ayat 49 sampai 50 bahwa mereka orang yang kaya tetapi tidak mau berbagi sama orang yang miskin. Mereka juga orang yang congkak, yang tinggi hati, dan begitu luar biasanya dosa itu, dan bahkan menjadi seolah-olah dianggap sebuah kebenaran. Lot sendiri berkompromi dengan itu. Saudara-saudara
pekerjanya. Maka Abraham mengatakan, pilihlah, tinggal di mana engkau, supaya kita tidak sama-sama tinggal, supaya kita tidak bertengkar lagi. Dia memandang, yaitu daerah Sodom dan Gomora itu, dan dia memilih itu. Saudara-saudara, mungkin kita juga sering seperti ini. Ketika pandangan kita begitu indah, begitu nikmat, begitu bahwa ini menjanjikan, ternyata cara Tuhan memandang berbeda. Ketika Tuhan memandang Sodom dan Gomora, disebutkan di ayat 13, penuh dengan dosa. Tuhan memandang bahwa Sodom dan Gomora itu adalah penuh dengan dosa. Makanya pandangan manusia sering sekali membuat kita salah, ya. Kalau di padang gurun sering disebut fata morgana. Ketika itu harus kita seperti melihat mata air atau sungai atau bisa jadi danau, padahal hanya pasir. Bahkan ketika kecepatan tahan pesulap-pesulap itu bisa membuat mata kita mudah tertidur karena kecepatan dan begitu lihainya mereka. Artinya pandangan kasat mata ini bisa jadi sangat terbatas dan tidak memberikan jawaban-jawaban terhadap apa yang realita ini. Oleh karena itu, dari sini mau diajak bagaimana kita bisa memandang dengan iman, memandang segala sesuatu dengan iman. Ketika kita melihat dari cara Tuhan, maka kita tidak akan mudah tertipu dan salah. Nah, tentu untuk itu akan butuh cara. Nanti kita akan lihat ketika dunia itu penuh dengan dosa yang luar biasa, tidak ada cara yang lain adalah kita harus bisa mengalahkannya dengan firman Tuhan. Nats dari Kolose itu memberikan jawaban. Apa itu jawabannya? Kolose 2 tadi di ayat 6 sampai 7 sangat jelas. Ketika engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, janganlah hanya mendengar dan janganlah hanya menjadi orang percaya, tapi biarlah engkau bertumbuh, berakar dan berbuah. Artinya biarlah kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Kalau hanya menjadi orang-orang yang bayi rohani, semuanya ini tidak akan sanggup kita melawannya. Tidak akan sanggup kita untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Kita tidak akan sanggup untuk bangkit, untuk keluar dari jeratan dan berita dari kekuasaan dari si jahat itu. Tapi ketika kita sudah dewasa rohani, kita akan sanggup mengalahkannya. Nah, sebagai contoh, ya, kalau orang yang dewasa rohani, banyak kisah tentang dewasa rohani. Tapi satu diantaranya kalau kita lihat anak-anak, tentu kalau dia menjatuhkan sesuatu, dia tidak akan bisa membuat ke tempatnya yang semula. Harus dibantu oleh orang yang dewasa, karena dia tidak tahu tempat dan dia kira ini yang benar dan sebagainya. Atau contoh yang lain, ada anak ketika dia sarapan pagi dikasih mamanya sereal dan susu, dia makan begitu, dan dilihatnya di akuariumnya ada ikannya. Wah, ini juga ikan perlu makan. Diambilnya serealnya itu, dikasihnya, dituangkannya langsung dengan susunya. Makanya teriak, "Hei, kenapa kau kasih serealnya dan susunya? Nanti ikannya mati." Dia berkata, "Wah, mati. Berarti aku juga kau kasih setiap pagi sereal dan susu, aku mati berarti." Kan sama, dia lapar, aku lapar, saya kasih. Artinya pemahamannya belum bisa membedakan mana yang tepat, yang berguna dan baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, begitu juga dengan dosa ini. Ya, dosa itu, lihatlah liciknya dosa itu. Sekarang Sodom dan Gomora pun mulai
dan bisa juga yang namanya suka-sukanya ya, LGBT. Ini harus kita cermati. Kalau dia masuk ke dalam berbagai dimensi masyarakat, maka kita bisa menganggap ini sebuah kebenaran. Bahkan di sebuah tempat dia sudah diterima. Bahkan ada pendeta, yaitu pendeta salah satu saya sebut saja dari banyak pendeta, Karen Oliverto di San Francisco, dia sudah menyetujui yaitu gay. Dan ada lagi ya di Amerika ini sudah diterima bahwa ada pernikahan sejenis dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita tidak menjadi dewasa rohani, kita akan bisa mudah tertipu. Alasan yang dia buat itu masuk logika kita dan bisa diterima berdasarkan kemanusiaan. Oleh karena itu saudara-saudara, di sini juga kita harus lihat begitu banyak Sodom dan Gomora yang harus kita tutup segera. Kalau tidak bisa segera merasuki, yaitu kehidupan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kita lihat Hizkia raja yang menutup semua tindakan prostitusi. Dan di Indonesia, di Surabaya, Doli itu pun telah ditutup. Ya. Meskipun perlawanan luar biasa, mereka yang orang-orang yang ditinggal di situ mengangkat isu, wah, kami ini makannya dari mana nanti, katanya. Inilah yang namanya semacam logika yang mau supaya kita bisa menerima. Ini disebut nanti menjadi semacam kompromi. Padahal firman Tuhan sudah jelas itu tidak boleh. Baru-baru ini juga kalinjur dan sebagainya. Pernah kami, saudara-saudara, ketika kami belum menikah masih pendeta muda, ada 12 orang kami, 3 perempuan. Kami melakukan pendidikan selama lebih kurang 1 bulan di Jakarta, di Jogja, di Malang. Dan pernah di Jogja sana selama 2 minggu kami mau mengangkat teater cerita rakyat, karena memang saat ini di zaman bukan lagi modernisasi, tapi sudah dipos, tidak lagi melalui mimbar saja menyebarkan Injil, sudah harus melalui dunia elektronik dan lain sebagainya. Maka kami coba angkat teaternya, dan teater yang mau kami angkat waktu itu adalah kisah dari Sodom, yaitu Pasar Kebang, tempat dari prostitusi. Maka kami pendeta-pendeta masuk ke situ. Wah, luar biasa, perempuan-perempuan yang 3 pendeta dibenci, ngapain kau kesini, katanya. Sedangkan kami laki-laki pendeta-pendeta dimudahi. Wah, dibuat dengan kata-kata yang membuat gaya mereka iklan dan sebagainya. Sekarang kami mau mengangkat, mengapa kalian di sini, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Akhirnya saudara-saudara, mereka menceritakan ceritanya, yaitu alasannya intinya adalah pertama ekonomi. Tetapi yang lebih parah lagi saudara-saudara, ya, ekonomi. Ada yang sudah menikah, suaminya mengantar istrinya ke situ. Wah, dan sesudah itu dijemput lagi. Ini luar biasa, bisa merusak. Mana yang benar, mana yang salah pun mereka sudah tidak bisa lagi melihat. Kemudian yang kedua, karena putus hubungan. Berarti mudah-mudi ketika mereka salah di dalam berhubungan, maka mengatakan aku tidak ada apa-apa lagi. Akhirnya dia jatuh terlibat ke situ. Hanya kecil saja, mungkin 2-5% gara-gara sakit. Mungkin dia melebihi atau ada hormonnya begitu tinggi dan lain sebagainya, akhirnya bisa jatuh ke situ. Tetapi yang 2 ini ternyata begitu mendominasi. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mendobrak ini, ya, supaya tidak ada lagi Sodom dan Gomora. Begitu banyak, seolah-olah ya kita lihat di daerah Jabodetabek banyak berkedokkan, parti pijat dan sebagainya. Tapi bukan hanya di Jabodetabek. Kalau kita pergi ke kampung kita, ke kampung
kampung halaman kita, Wonopasogi, di situ pun sudah memprihatinkan saudara-saudara. Oleh karena itu, ya, syukurlah mungkin ada lebih dari 10 orang yang benar sehingga tidak lagi diluluhlantahkan. Tetapi kalau ini sudah merajalela, kita bisa diluluhlantahkan oleh Tuhan Allah. Hari ini saudara-saudara diingatkan oleh Tuhan Allah, janganlah engkau menjadi orang yang sulit bertobat, tegak teguh. Tuhan tahu apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, walaupun tidak seorang pun yang tahu. Tuhan tahu, Dia tahu. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan Allah, mohon ampunlah kepada Dia. Dan saudara-saudara, Dia itu maha kasih, Dia itu maha pengampun, dan Dia mau menerima kita. Saudara-saudara, sekarang Sodom dan Gomora itu bisa jadi tidak lagi berdasarkan dosa seksualitas, bisa jadi dosa-dosa yang lain, bisa juga di keluarga, di pribadi, di pekerjaan. Baik itu ya korupsi yang kita lakukan, baik itu dendam yang terus berdiam dalam hati kita, baik itu apapun itu. Ya, sebelum datang Sodom dan Gomora yang dihancurkan Tuhan, mari bertobat. Pernah seperti ini, ada seorang yang sakit. Dia sakit, saudara-saudara. Ketika dia sakit, dia langsung takut sekali, mengatakan, wah, ini nanti akan membawa kematian dan sebagainya. Langsung dia takut, nanti aku akan masuk neraka dan sebagainya. Kemudian dia mulai ingat hari-harinya. Wah, aku bersalah ke si A, aku berdosa ke si A. Dia datang, mohon ampun, mohon seampun, dan dia terus mengaku, dan sampai akhirnya tiba dia dioperasi, dan setelah operasi dia dinyatakan sembuh. Saudara-saudara, sakitnya yang lebih parah bukanlah sakit fisik ini, dan sukacita yang lebih besar bukanlah sukacita karena sembuh dari sakit ini, tapi sukacita yang paling besar adalah ketika malaikat surga sangat bersukaria melihat dia itu sudah diselamatkan Tuhan Allah dari apa yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah kita menjadi orang-orang seperti Sodom dan Gomora, tetapi biarlah kita menjadi yaitu yang penuh damai sejahtera seperti orang itu. Ada kesempatan? Pasti ada. Masih ada, dan luas diberikan Tuhan kesempatan itu. Dan kita juga diundang untuk mendoakan mereka, Sodom dan Gomora, bagi pribadi, keluarga, tempat-tempat tertentu, agar Tuhan menyatakan keselamatan bagi mereka, agar mereka mau bertobat. Banyak sekali. Oleh karena itu, kita selamatkan juga generasi-generasi muda agar tidak jatuh kepada Sodom dan Gomora. Bertobatlah selagi ada kesempatan, berdoalah, dan teruslah bertumbuh menjadi manusia-manusia yang dewasa rohaninya, dan pakailah pandangan dari mata Tuhan Allah supaya kita tidak mudah tertipu oleh tipu daya si iblis. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Allah atas firman yang menguatkan kami agar kami tidak lagi jatuh ke dalam praktik kejahatan yang telah dihidupi oleh mereka yang tinggal di Sodom dan Gomora. Kali ini Tuhan, begitu marak dosa-dosa yang membuat Engkau murka. Biarlah Tuhan, kami pribadi, lepas pribadi juga, ketika kami juga jatuh ke dalam berbagai dosa itu, kami mohon ampun. Berikanlah Tuhan kepada kami kesempatan untuk membenahi diri kami, agar kami layak mendapat anugerah keselamatan itu, dan kami terus bertumbuh seturut dengan kehendak. Berkati seluruh jemaat Tuhan,
Berkati mereka yang saat ini Tuhan membutuhkan pertolongan-Mu. Biarlah Engkau membawa mereka. Terima kasih Tuhan Allah. Inilah doa kami yang kami seru hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.